Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Rahma Syarifah dengan NIM 23002040, merupakan salah satu mahasiswa pada sesi 067, di mana pada pertemuan kali ini, izinkan saya menampilkan video presentasi mengenai review buku manajemen perpustakaan. Di mana eh, tentang buku ini yang berjudulkan Manajemen Perpustakaan yang ditulis oleh Ruli Nadian Sari, Sutopo, dan juga kawan-kawan. Di mana penerbitnya itu diagam oleh Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Berikut adalah buku yang saya gunakan. Langsung saja pada pertama, yaitu materi tentang pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan sebuah ruangan, bagian, sebuah gedung itu sendiri yang juga digunakan untuk menyimpan buku dan juga terbitan lainnya. Sesuai dengan fungsinya, perpustakaan ini dimaknai sebagai kumpulan dari berbagai sumber daya koleksi yang di dalamnya itu terdapat berbagai format yang juga dikelola oleh ahli atau ahli yang berprofesional yang menyediakan akses fisik, digital, bibliografi, atau juga intelektual, serta layanan dan juga program dengan misi yang mendidik. Lalu yang kedua, ada beberapa permasalahan yang umumnya ditemukan sebagai tantangan dalam pengelolaan perpustakaan. Beberapa di antaranya yang sering jumpai itu adanya buku koleksi yang tidak diupdate dan kurang relevan, sehingga banyak perpustakaan yang memiliki koleksi yang tidak diperbaharui secara berkala. Yang kedua yaitu keterbatasan anggaran, di mana minimnya dana yang menjadi masalah klasik, sehingga nantinya dapat menghambat pengembangan dari koleksi dan juga pengembangan fasilitas perpustakaan. Yang ketiga yaitu fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, misalnya itu memiliki gedung yang tidak representatif, misalnya ruang baca yang kurang nyaman, minim dengan fasilitas yang layak dan memadai, dan juga sebagainya. Lalu yaitu sumber daya manusia yang belum dikelola secara baik. Lalu selanjutnya ada tantangan digitalisasi di mana perpustakaan seringkali menghadapi tantangan dalam perkembangan zaman, di mana mengintegrasikan koleksi fisik menjadi koleksi digital. Selanjutnya, mengenai sejarah dan juga perkembangan perpustakaan, di mana sejarah perpustakaan ini awalnya dimulai eh, dari masa zaman kuno. Perpustakaan awalnya itu perpustakaan di Mesir kuno. Awalnya bermula di Mesir kuno yang merupakan perpustakaan yang universal pertama dan juga dirancang yang tidak hanya sebagai tempat penyimpanan naskah, tetapi juga sebagai fasilitas pendukung penelitian dan juga kolaborasi ilmiah ilmuwan pada zaman kuno dulu. Misalnya itu perpustakaan yang didirikan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemaios I dan II. Selain itu, perpustakaan di masa zaman kuno ini juga ditemui di Yunani kuno, merupakan awal tradisi yang juga berpengaruh pada Helenistik. Misalnya itu ada munculnya tradisi perpustakaan publik pertama di Yunani, sehingga muncul eh, pada abad ke-6 Masehi dan menunjukkan adanya budaya koleksi teks dan juga publik. Selanjutnya, pada masa abad pertengahan, yaitu pada masa Renaissance dan juga pencerahan,
Awalnya itu perpustakaan yang berkembang di dunia Islam, di mana perpustakaan di dunia Islam ini dimulai pada masa dinasti Abbasiyah yang mencapai puncak perkembangannya melalui beberapa eh, karya-karya dan juga naskah-naskah. Eh, Lalu ada juga pada eh, ad- ada juga pada ditemukannya beberapa eh, konsep perpustakaan yang sebagai pusat ilmu dan juga agama yang menegaskan pentingnya fungsi manajerial perpustakaan. Pada periode Renaissance dan pencerahan ini menandai bahwa kebangkitan kembalinya ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan yang signifikan dan berdampak secara langsung pada perkembangan perpustakaan, khususnya pada perpustakaan universitas dan juga pribadi. Lalu eh, yang kedua yaitu eh, pada masa perpustakaan di era modern awal. Pada masa perpustakaan di modern awal ini, umumnya perpustakaan itu memainkan peran sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan juga informasi. Salah satu contoh perpustakaan era modern awal yang ditemui itu adalah perpustakaan British Library pada masa transisi ke era modern awal yang menjadikan sebagai perpustakaan ini tuh sebagai pusat dari informasi yang vital bagi akademis dan juga masyarakat umum. Lalu ada juga ahli yang menekankan bahwa perpustakaan ini menjadi pionir dalam pengembangan sistem klasifikasi dan pelayanan yang referensi dan juga adaptif terhadap kebutuhan pengguna yang semakin beragam dan juga kebutuhan masyarakat pada era yang semakin berkembang saat ini. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan perpustakaan di Indonesia. Awalnya bermula dari perpustakaan pada masa kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, fungsi perpustakaan itu tidak hanya sebagai tempat penyimpanan naskah, tetapi juga sebagai pusat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga spiritual. Seperti yang kita ketahui bersama, Sriwijaya merupakan eh, kerajaan sebagai pusat pembelajaran budaya terbesar di Asia Tenggara. Lalu, sementara itu di Kerajaan Majapahit, ditemukannya adanya peninggalan manuskrip dan juga kekawin dalam aksara Jawa kuno yang tersimpan di lingkungan keraton ataupun padepokan. Selanjutnya pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, sistem perpustakaan dikembangkan hanya khusus untuk kalangan elit saja. Dan juga misalnya itu untuk Eropa dan untuk bangsawan-bangsawan Eropa dan juga pegawai-pegawai pemerintah kolonial pada saat itu. Lalu perkembangan ini menjadikan awal pembentukan sistem perpustakaan nasional di Indonesia pada masa kolonial nantinya, di mana pada masa ini eh, terjadinya pembangunan dalam sistem perpustakaan yang inklusif dan juga berorientasi pada publik. Yang terakhir yaitu pada masa perpustakaan di awal kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan, di mana sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada tahun 1945, perpustakaan sudah menjadi hal yang sangat penting dan berperan bagi perbaharuan bangsa. Pada masa ini, perpustakaan mewarisi koleksi yang terfragmentasi dan sistem manajemen yang ketinggalan zaman dan mendorong para pembaru untuk membayangkannya agar terciptanya kesadaran kewarganegaraan masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perpustakaan dan fungsinya.
Yang pertama ada Perpustakaan Nasional, di mana Perpustakaan Nasional ini merupakan lembaga perpustakaan tertinggi di suatu negara yang tidak hanya menghimpun beberapa karya-karya, tetapi juga melestarikan dan menyediakan akses terhadap seluruh terbitan yang diterbitkan di dalam ataupun di luar negeri yang bertempatan di wilayah NKRI. Selanjutnya yaitu perpustakaan umum, di mana perpustakaan umum itu merupakan perpustakaan yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat tanpa mengenal usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang mereka. Salah satu fungsi uh, utama dari perpustakaan umum ini sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dan juga referensi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perpustakaan sekolah yang tidak hanya sekedar tempat eh, pertukaran informasi, tetapi juga tempat menyimpan buku dan merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pendidikan. Lalu, eh, fungsi perpustakaan sekolah ini salah satunya adalah fungsi edukatif untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat itu ada perpustakaan perguruan tinggi, di mana perpustakaan ini berfungsi sebagai penyedia bahan ajar dan bahan pendukung bagi mahasiswa dan juga dosen-dosen dalam eh, meneliti ataupun sebagai bahan ajar eh, bagi tingkat mahasiswa dan juga para dosen yang mengajar. Lalu ada perpustakaan khusus, di mana perpustakaan khusus ini adalah unit informasi yang dikelola oleh lembaga atau instansi tertentu, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun juga oleh swasta. Salah satu fungsi khususnya yaitu mendukung kegiatan operasional dan juga pencapaian tujuan strategis dari lembaga atau organisasi tertentu. Selanjutnya ada perpustakaan digital yang di mana perpustakaan ini tidak terikat pada batasan ruang fisik karena seluruh koleksi yang disimpan dalam perpustakaan digital ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu yang terakhir ada perpustakaan bergerak, misalnya itu adalah perpustakaan keliling. Bentuk layanannya itu dirancang untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang masih tertinggal di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Materi selanjutnya yaitu manajemen koleksi dan pengadaan buku. Koleksi merupakan uh, pengelolaan koleksi. Manajemen koleksi itu merupakan pengelolaan koleksi, di mana kegiatannya itu adalah mengolah koleksi dan juga bahan pustaka lainnya yang ada dalam perpustakaan tersebut. Lalu, manajemen koleksi ini tidak jauh berbeda dengan manajemen koleksi bahan dan pustaka. Hanya saja manajemen ini tuh lebih berfokus pada satu jenis bahan pustaka. Adapun ruang lingkup dari manajemen koleksi dan pengadaan buku ini, yang pertama adalah inventarisasi. Eh, Bahan pustaka yang telah dimiliki oleh perpustakaan itu harus dicatat dan juga eh, adalah dalam buku induk perpustakaan sendiri, yang kemudian disebut dengan inventarisasi, merupakan kegiatan lanjutan setelah pengadaan dan tahap awal dari kegiatan pengolahan bahan pustaka. Yang kedua ada katalogisasi, merupakan kegiatan yang membuat uh, mendeskripsikan apa-apa saja bahan pustaka yang ada di um, perpustakaan itu lalu disusun secara rapi. Uh, Disusun secara rapi agar nantinya tuh uh, pustakawan dan juga pembaca, pengunjung itu dapat dengan mudah mencari buku yang hendak mereka butuhkan. Lalu yang ketiga yaitu ada klasifikasi.
Klasifikasi ini merupakan kegiatan yang menganalisis bahan pustaka dan juga menentukan notasi yang mewakili subjek dari bahan pustaka itu sendiri. Biasanya klasifikasi ini em, tuh menggunakan sistem DDC atau dikenal juga dengan Dewey Decimal Classification, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah juga membahas mengenai klasifikasi bahan pustaka ini. Klasifikasi ini eh, juga harus memperhatikan urutan-urutan sesuai dengan DDC. Ada dua jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi fundamental, di mana klasifikasinya itu berdasarkan subjek atau isi buku, karena pada dasarnya pemakai perpustakaan lebih banyak mencari informasi. Dan juga ada klasifikasi artifisial, yaitu klasifikasi bahan pustaka yang berdasarkan ciri-ciri yang ada pada bahan pustaka itu sendiri. Selanjutnya, ada strategi pengadaan buku. Beberapa di antaranya ada identifikasi kebutuhan koleksi yang merupakan tahap awal dalam pengadaan buku, lalu melibatkan pihak-pihak terkait dan juga berkolaborasi dalam proses pengadaan, lalu diverifikasi kembali sumber dana atau anggaran yang digunakan, dari mana buku-buku itu berasal. Lalu memilih metode apa yang tepat untuk pengadaan buku-buku di perpustakaan, lalu memanfaatkan teknologi yang ada untuk proses percepatan pengadaan buku tersebut. Selain itu, dalam pengadaan buku, kita juga perlu mengelola pemeliharaan, perawatan, agar usia buku itu dapat panjang dan dapat dipakai secara lebih lama. Selanjutnya, yaitu katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka. Sebelumnya, saya sudah membahas mengenai eh, katalogisasi dan klasifikasi, tapi di sini akan saya paparkan lebih banyak, di mana katalogisasi ini adalah proses pembuatan yang melakukan analisis penting dari satu bahan pustaka yang tercantum pada hasil analisis yang ada di katalog. Katalogisasi ini merupakan proses yang penting dalam pengelolaan koleksi perpustakaan dan merupakan hasil akhir dalam proses pengatalogisasian deskriptif. Katalogisasi ini dapat berupa tercetak maupun non tercetak yang dimiliki dan disimpan oleh perpustakaan sebagai alat penelusuran informasi saat pengunjung dan juga pustakawan eh, membutuhkan informasi yang lebih banyak tentang buku yang mereka cari. Ada beberapa tujuan, ada beberapa jenis katalogisasi ini. Yang pertama ada katalog katalog kartu, katalog bekas, katalog buku, katalog elektronik, dan juga katalog online. Di mana setiap katalog tersebut menggunakan rancangan dan dibuat sendiri oleh perpustakaan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang dapat mempercepat proses pengkatalogisasian buku. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari
klasifikasi dari bahan pustaka, di mana klasifikasi bahan pustaka ini adalah kegiatan yang menganalisa isi bahan perpustakaan dan menetapkan kode menurut sistem tertentu yang dilakukan secara tepat dan benar untuk sebuah buku itu agar lebih mudah dicari. Biasanya perpustakaan itu akan menggunakan sistem DDC dalam pengklasifikasian bahan pustaka. Selanjutnya, ada layanan perpustakaan dan pelayanan penggunaan, di mana pelayanan perpustakaan ini merupakan titik yang sentral dalam kegiatan perpustakaan. Pelayanan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam pencapaian apakah perpustakaan itu telah berhasil dikembangkan dengan baik. Karena berhubungan langsung dengan pengguna dan penyebaran informasi, serta bagaimana pengguna itu dapat merasakan manfaat dari perpustakaan. Lalu, pada ada beberapa bentuk dari jenis layanan perpustakaan. Yang pertama adalah mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan koleksi dan informasi yang disediakan oleh perpustakaan. Misalnya, ada layanan teknis, di mana kegiatannya itu ada pengadaan koleksi dan juga pengolahan koleksi, serta preservasi dan konservasi bahan pustaka untuk menjaga koleksi itu agar tetap awet dan dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada layanan pengguna atau pemustaka, di mana itu ada beberapa layanan yang disediakan, misalnya sirkulasi, referensi, em, layanan digital, lalu ada layanan bimbingan pemustaka, dan juga sebagainya. Ada banyak sekali jenis layanan-layanan yang dapat perpustakaan itu berikan, yang berdampak secara langsung dan tidak langsung bagi keberlangsungan perpustakaan itu sendiri. Selanjutnya ada sistem pelayanan perpustakaan, di mana semua perpustakaan itu agar penggunanya mampu untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan dengan baik dan ditentukan dengan sistem pelayanan yang jelas. Adapun eh, mutu dari layanan perpustakaan ini yaitu em, perpustakaan yang baik, mutu pelayanan perpustakaan yang baik dapat dikatakan optimal itu apabila perpustakaan dapat menarik lebih banyak pembaca dan juga mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Ada ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Salah satunya adalah mengadakan berbagai kegiatan yang dapat menarik para pembaca itu untuk datang ke perpustakaan, misalnya kegiatan bedah buku. Selanjutnya, yaitu materi mengenai manajemen sumber daya manusia dalam perpustakaan. Sumber daya manusia di perpustakaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan juga penerapan fungsi-fungsi manajemen lainnya, di mana SDM perpustakaan ini harus memiliki beberapa kompetensi dan juga keterampilan yang perlu mereka perhatikan, mulai dari keterampilan, keahlian, dan juga pengetahuan mereka yang ahli di bidang perpustakaan. Adapun beberapa fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya perpustakaan ini itu meliputi beberapa fungsi-fungsi dalam manajemen, juga berkaitan dengan beberapa fungsi-fungsi dalam manajemen menurut uh, Jo Jor Jor Terry.
yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Adapun proses dari eh, pengelolaan sumber daya manusia ini, yaitu eh, yaitu mengembangkan perpustakaan agar lebih berpotensi eh, dalam dalam mengembangkan perpustakaan. Lalu eh, selanjutnya mengenai materi promosi dan pengembangan minat baca, di mana pada hakikatnya minat baca merupakan fondasi yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. eh, Promosi dan pengembangan minat baca ini perlu dilakukan tidak hanya tugas lembaga pendidikan formal, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh setiap warga negara. Minat baca merupakan eh, sama dengan hobi atau kecenderungan hati untuk melakukan aktivitas membaca yang menarik sesuai dengan bahan baca yang mereka sukai gitu ya. Lalu adapun beberapa strategi dalam promosi minat baca, eh, itu menurut Suherman, promosi minat baca dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan edukatif dan juga pendekatan komunikatif. Promosi minat eh, dalam strategi promosi minat membaca ini eh, sifatnya itu sangat beragam dan harus disesuaikan dengan segmen usia dan juga latar belakang dari si pembaca dan juga bagaimana kebutuhan si pembaca itu agar mereka mau dan mengikuti eh, agar mereka itu mau dan juga meningkatkan minat baca mereka terhadap bahan-bahan pustaka. Mungkin sekian eh, review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.